Pemerintah akhirnya mengizinkan masyarakat mudik lebaran tahun ini sekitar 85 juta orang diprediksi bakal melakukan perjalanan. Terselip kekhawatiran dari Presiden Jokowi akan terjadi kemacetan parah. Bagaimana pihak terkait berupaya untuk mencegahnya? Saya akan bahas pada malam hari ini, melanjutkan tadi diskusi bersama dengan pihak Jasa Marga. Saat ini saya bersama dengan Kombes Pol Edi Junaidi, Kabak Ops Korlantas Polri. Selamat malam Pak Edi, apa kabar? Selamat malam Mas Rat. Baik, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Mbak Vela Sufa, Direktur Institute for Transportation and Development Policy. Selamat malam Mbak Vela, apa kabar? Selamat malam Mas Renhat, kabar baik. Saya langsung ke Pak Edi terlebih dahulu dari Korlantas. Sudah disampaikan juga Pak bahwa proyeksi puncak mudik ini diperkirakan 28 sampai dengan 30 Mei. Ada skema one way dan juga ganjil genap yang akan diterapkan untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik. Persisnya akan seperti apa penerapan dua skema ini Pak Edi? Baik, Mas Rehat. Jadi dua skema ini nanti akan berjalan beriringan. Ya, di mana pelaksanaan one way nanti lokasinya untuk mudik dari kilometer 47 Tol Cikampek sampai dengan nanti di kilometer 414 gerbang Tol Kalikangkung. Jadi nanti beriringan atau bersamaan, di mana dilakukan one way, di situ juga skema ganjil genap dilaksanakan. Demikian. Oke, jadi skema itu akan diterapkan secara bersamaan. Artinya ini sudah disampaikan kepada ke masyarakat, disosialisasikan Pak Edi, bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan ini akan diterapkan nanti? Baik, ini sudah disosialisasikan begitu kemarin ditandatangani oleh Bapak Kakor Lantas bersama Bapak Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Bina Marga di Kementerian Perhubungan. Begitu ditandatangani langsung beliau menyampaikan press release, sehingga masyarakat sudah banyak yang tahu ini Mas Renhat. Okay. Jadi kami hanya memantapkan aja informasi-informasi ini untuk masyarakat lebih paham lagi dan nantinya taat pada aturan yang sudah dikeluarkan. Oke, baik Pak Edi, ada kekhawatiran dari Presiden Jokowi yang disampaikan berulang kali bahwa akan ada kemacetan total saat mudik lebaran jika tidak ada rekayasa lalu lintas ataupun kesiapan dalam mengatur lalu lintas di mudik lebaran tahun 2022 ini. Ada tantangan yang cukup berat pada jalur darat. Selain kemudian ada dua skema tadi itu, apalagi yang disiapkan atau bagaimana kesiapan dari Korlantas Pak untuk bisa mencegah, mengantisipasi kemacetan yang dikhawatirkan oleh Presiden? Baik, jadi kita memang harus mengintervensi Mas Renhat, ya, dengan adanya prediksi pemudik yang akan lewat di jalur transportasi darat. Ya, ini kita sudah harus mengintervensi pelaksanaan mudik itu sendiri. Kita sudah menentukan rangka-rangka rekayasa, Mas Renhat, yaitu yang pertama dengan pengalihan arus, ya, dengan kanalisasi, dengan buka tutup yang tadi disampaikan mungkin dari Jasa Marga yang ada di rest area, ya, termasuk nanti yang kita lakukan juga dengan kontraflow, one way, dan kita memang harus mengintervensi juga dengan ganjil genap. Mudah-mudahan ini juga nantinya akan sangat membantu. Termasuk juga himbauan pemerintah yang terakhir, himbauan juga dari Bapak Presiden, itu untuk mudik lebih awal sehingga tidak terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan pada tanggal yang telah ditentukan, yaitu puncaknya mudik tanggal 28 sampai dengan tanggal 30. Okay. Adapun kegiatan-kegiatan lain, Mas Renat, perlu kami sampaikan, yaitu kita akan melakukan penjagaan atau nanti dengan personil, yaitu pagar betis, ya, pengaturan oleh tim-tim URE sudah kita persiapkan, patroli juga kita persiapkan, ya, termasuk juga nanti bagaimana kita memainkan media, manajemen media untuk sosialisasi dan informasi. Termasuk juga kita secara terus-menerus ini sampai dengan sekarang, tadi Bapak Kakor Lantas juga bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan kemitraan dengan stakeholder terkait. Kita juga akan menempatkan pos pengamanan dan pos pelayanan serta pos terpadu, ya, tentunya yang ada di tol maupun yang ada di arteri. Selanjutnya terakhir kita juga menyiapkan sistem emergensi. Ini yang harus kita persiapkan. Adanya pos kesehatan, tenaga medis, ambulan, pemadam kebakaran, bengkel, tempat istirahat, maupun nanti adanya untuk pengamanan pom bensin, ya, pom bensin mobil,
ini sudah disepakati dengan pihak Pertamina. Oke. Saya ke Mbak Vela. Mbak Vela, sudah banyak sebenarnya skema antisipasi yang dibuat oleh pihak-pihak terkait, oleh Korlantas, oleh Kementerian Perhubungan, Jasa Marga juga tadi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk soal kemacetan yang dikhawatirkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Anda, kebijakan-kebijakan ini apakah sudah cukup bisa mengantisipasi ancaman kemacetan parah di mudik Lebaran? Terima kasih Mas Reinhard. Sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melakukan mudik secara efisien gitu. Dengan cara sebenarnya penggunaan angkutan umum dimaksimalkan. Jadi kapasitas angkutan umum itu diperbanyak. Tapi selain itu, kenapa kita banyak melihat bahwa masyarakat kita saat ini, jadi sebenarnya hal ini itu tidak hanya terjadi mungkin ke depan pada saat mudik Lebaran nanti, tapi mudik-mudik Lebaran tahun lalu bahwa masyarakat suka menggunakan kendaraan pribadi untuk bisa mudik Lebaran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena transportasi di daerah asal itu masih kurang. Jadi saya mau mudik ke kampung gitu, mungkin dari Jakarta paling ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, menggunakan kendaraan pribadi karena di sana tidak ada angkutan umum gitu. Kalau saya mau bersilaturahmi ke keluarga gitu. Jadi encouragement untuk masyarakat menggunakan kendaraan umum itu juga dibarengi dengan penyediaan angkutan umum di daerah tujuan gitu. Jadi masyarakat akan mempunyai opsi untuk melakukan mobilitas di daerah tujuan. Jadi mungkin inilah saatnya pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, tidak hanya nanti memikirkan mudik Lebaran bareng gitu, mungkin dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, tapi bagaimana mereka bisa melakukan mobilitas di daerah sekitar juga. Mungkin penyediaan angkutan sementara pada saat orang banyak mudik di titik-titik yang menjadi tujuan orang mudik itu bisa juga dilakukan. Itu yang pertama. Saya sudah mengapresiasi antisipasi dari pemerintah bahwa ada traffic management seperti ganjil genap, kemudian arus satu arah tadi, kemudian juga yang perlu dilakukan mungkin jam operasional waktu perjalanan gitu. Tadi sudah disampaikan juga adanya himbauan untuk mudik pada awal atau mungkin akhir gitu, bukan pada saat jam-jam puncak. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa monitoring itu selalu perlu dilakukan, terutama pada titik-titik yang bisa nanti mengakibatkan kemacetan gitu. Pada titik-titik simpang atau mungkin pada pintu-pintu tol itu juga perlu sering dimonitor, karena area-area tersebut yang juga bisa mengakibatkan kemacetan panjang gitu. Seperti mungkin nanti pembukaan tol gitu, atau mungkin ada informasi titik tertentu secara live kepada para pemudik. Dan tadi dengan adanya ganjil genap dan satu arah, mungkin dengan ganjil genap kita juga harus memberikan alternatif pilihan kepada pemudik gitu. Jadi kita tidak hanya melarang saja, karena kita juga tidak mau mengurangi antusiasme orang untuk bertemu dengan keluarganya karena mungkin sudah lama tidak bertemu. Jadi disediakan mungkin transportasi umum alternatif tadi. Jadi walaupun ada ganjil genap, tapi ada alternatif bagi pemudik yang memang nanti terhalang oleh sistem ganjil genap tadi. Oke, jadi selain ganjil genap ya, Anda mengusulkan kepada pihak terkait atau pemerintah untuk menyiapkan alternatif yang lain, ya, ini dengan transportasi umum. Apakah kemudian Anda melihat ada opsi yang lain lagi, Mbak Vela, selain menyiapkan alternatif transportasi umum, atau memang cukup sulit untuk menyiapkan opsi-opsi ini di tengah prediksi atau euforia masyarakat yang sudah dikatakan juga oleh Presiden bahwa jalur darat ini cukup menguras keringat, ini cukup berat tantangannya? Sebenarnya yang paling favorit itu adalah kereta api. Tapi mungkin seperti teman-teman kantor saya itu jauh-jauh hari itu tiket kereta itu sudah habis. Mungkin kapasitas kereta juga ke depannya bisa ditingkatkan, atau mungkin kapasitas jalur udara itu juga bisa jadi salah satu alternatif untuk mudik.
Tapi memang yang paling affordable gitu itu memang menggunakan jalur darat dengan menggunakan bis atau mungkin berkendaraan sendiri. Oke, saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, Presiden mengimbau untuk mudik lebih awal. Apakah mungkin, Pak Edi, ada pergeseran puncak arus mudik tidak kemudian di tanggal 28, tapi justru bisa mundur mungkin sebelum tanggal 28? Itu sudah masuk perhitungan, Pak? Ya baik, sudah gini, Mas Renat, kita sudah berhitung dengan terkait ya, berkaitan dengan prediksi puncak. Ya, kita tetap menentukan prediksi puncak itu pada tanggal 29 dan 30 ya, bahwa mudik lebih awal itu akan minimalisir daripada kepadatan ya pada saat waktu puncak yang telah diprediksi. Termasuk juga kalaupun nanti ada kepadatan itu diharapkan tidak akan berdampak luas. Demikian, Mas. Oke. Kita break dulu, Pak Edi dan juga Mbak Vela. Kami akan segera kembali saat lagi. Saya akan juga tanya ke Pak Edi nanti bagaimana dengan titik-titik kepadatan. Ini ada di mana saja dan bagaimana mengantisipasi di titik-titik kepadatan yang sudah diprediksi oleh kepolisian. Kita akan segera kembali saat lagi. Ya, kita masih membahas skenario cegah macet parah mudik Lebaran 2022. Ada Pak Kombes Pol Edi Junaidi, Kabak Ops Korlantas Polri, dan juga Mbak Vela Sufa dari Direktur Institute for Transportation and Development Policy. Saya kembali ke Mbak Vela terlebih dahulu. Mbak Vela, ada kebijakan atau imbauan dari Menhub ya, yang mengatakan kalau terjadi kemacetan 1 km di gerbang tol, maka bisa digratiskan gitu ya. Tadi saya sudah konfirmasi ke Jasa Marga. Jasa Marga mengatakan akan memaksimalkan supaya tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut. Menurut Anda, apakah memang ini kebijakan yang tepat ya untuk menggratiskan pintu tol ketika sudah terjadi kemacetan di atas 1 km misalnya? Iya, ini merupakan salah satu inisiatif yang baik karena untuk mengurai kemacetan salah satunya permasalahan kemacetan adalah di titik-titik simpang dan juga di tol. Jadi dengan memperlancar orang pergerakan di pintu-pintu tol itu juga bisa mengurangi kemacetan yang signifikan. Oke, dan ini diprediksi akan angkanya lebih tinggi dari mudik sebelum pandemi, juga terutama di jalur darat. Jadi Anda melihat sebenarnya bagaimana kira-kira mudik tahun 2022 ini, apakah memang memang akan sangat besar sekali antusiasme masyarakat dan kesiapan semua pihak, apakah memang sudah maksimal menurut Anda? Kalau saya lihat sudah jauh-jauh hari pemerintah dan juga Kementerian Perhubungan sudah mempersiapkan, dan tadi saya dengar sendiri bagaimana manajemen lalu lintas juga sudah disiapkan ganjil genap, kemudian satu arah, karena ganjil genap itu mungkin saya baru dengar tahun ini, dan juga dari pihak Jasa Marga sendiri sudah berkomitmen bahwa pintu tol nanti akan digratiskan. Mungkin effortnya ini memang sudah maksimal mungkin, tapi nanti dalam pelaksanaannya saya sarankan bahwa monitoring untuk terus dilakukan. Dan memang karena beberapa tahun kebelakang karena COVID itu mudik dilarang, mungkin ini saatnya antusiasme masyarakat tinggi untuk bisa bertemu dengan keluarganya di kampung halaman. Oke, baik Pak Edi, diskresinya nanti ada di pihak kepolisian. Tadi Pak Heru dari Jasa Marga mengatakan soal kebijakan di dalam tol dan juga soal skema pembukaan gerbang tol jika digratiskan jika terjadi kemacetan 1 km. Sekali lagi mengantisipasi soal itu, Pak Edi, bagaimana kesiapan dari Korlantas sendiri dengan beberapa skenario kebijakan termasuk soal menggratiskan gerbang tol? Baik, jadi kesiapan dari Korlantas sendiri kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin, Mas. Kita sudah melakukan survei, dari kita melakukan rapat koordinasi, dari kita melakukan diskusi, sampai dengan kemarin kita menerbitkan surat keputusan bersama berkaitan dengan pelaksanaan one way dan ganjil genap tersebut. Ini semuanya untuk kelancaran daripada pemudik semuanya. Oke, baik Pak Edi, persisnya titik mana saja yang ini
bisa jadi atau diprediksi akan menjadi titik-titik kepadatan atau mungkin kemacetan? Baik, untuk potensi-potensi terjadinya hambatan maupun kemacetan, kepadatan, yaitu yang pertama untuk di tol itu ada di G-tol, ya. Yang kedua ada di exit tol, ya. Yang ketiga, yang berikutnya ada di rest area, yang berikutnya ada apabila ada kerusakan kendaraan, Mas. Ya, ini sangat sangat berpengaruh sekali. Termasuk yang terakhir, mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu adanya kecelakaan lalu lintas. Kita sudah melakukan membuat dan menentukan rekayasa lalu lintas dari mulai pengalihan arus, kanalisasi, buka tutup G-tol, ya, termasuk kontraflow, one way, penerapan ganjil genap. Kita menyiapkan juga tim urai kemacetan, termasuk juga kita menyiapkan tim kontingensi apabila ada hal-hal yang bersifat emergensi. Tadi disampaikan juga bahwa kita sudah ada pengendali, yaitu untuk terpusatnya ada di MTMC, di Poldanya ada RTMC, dan di Polresnya ada di TMC. Itu merupakan nanti semuanya anggota Kaposkonya untuk memonitor melalui peta digital dan melalui laporan daripada petugas yang ada di lapangan. Sehingga apabila terjadi sifatnya kepadatan dan dimungkinkan untuk mengarah pada kemacetan, ya, anggota bisa melaporkan kepada Kaposko, Kaposko bisa menggerakkan kembali anggota-anggota yang berada di tempat tersebut untuk melaksanakan penguraian. Oke. Demikian, Mas. Baik, Pak Edi, apakah sekarang ini ya sudah mulai terlihat ada peningkatan jumlah kendaraan pemudik, baik yang menggunakan motor atau mobil dari pantauan Korlantas, Pak? Karena kan mungkin banyak juga yang sudah mulai mudik dari awal atau bahkan juga memang dihimbau oleh pemerintah untuk mudik lebih awal sehingga mengurangi kepadatan di puncak-puncak arus mudik. Ya, baik, di beberapa moda transportasi sudah mulai ada peningkatan, termasuk juga yang ada di darat, ya. Namun demikian ini terus kita pantau terus. Anggota juga sudah siap, Mas, sarana prasarana sudah siap. Kita terus berkoordinasi dengan jasa marga, dengan perhubungan apabila nanti melalui jalur arteri dan lain sebagainya. Yang terpenting pada prinsipnya dari kepolisian dan jajaran, ya, kita sudah siap untuk melaksanakan pengamanan demi lancarnya dan amannya pelaksanaan mudik dan balik tahun ini. Oke, baik. Saya ke Pak Edi terakhir. Bagaimana dengan angkutan barang? Apakah ini juga akan terganggu, Pak, distribusi logistik dan juga barang dengan pembatasan sepanjang skenario-skenario ini diberlakukan? Baik, untuk SE 45 berkaitan dengan pengaturan, Mas, pengaturan angkutan barang, ya, sumbu 3 ke atas, ini sudah dikeluarkan sejak tanggal 11 April yang lalu. Dan ini sudah disosialisasikan dengan dari Kementerian Perhubungan, termasuk juga dari kepolisian juga membantu mensosialisasikan dengan harapan pemilik maupun pengemudi yang akan melaksanakan kegiatan itu sudah mengetahui, Mas, kapan hari, tanggal dan waktunya itu boleh jalan dan tidak boleh jalan. Ya, dengan harapan ini semuanya untuk kepentingan kita bersama. Ya, jadi kita tidak boleh ego sektoral, dipentingkan dan lain sebagainya, tetapi mata-mata kepentingannya lebih besar yang harus kita utamakan. Demikian. Terakhir, Pak, imbauan dari Korlantas bagaimana untuk masyarakat yang mungkin juga akan mulai mudik duluan, ya, mudik lebih awal, atau mungkin juga akan mudik di tanggal-tanggal yang diprediksi akan menjadi tanggal puncak? Baik, yang pertama kami menghimbau untuk mentaati aturan berlalu lintas yang sudah ada, termasuk juga mungkin ada nanti pengaturan yang dilakukan oleh petugas, baik yang ada di tol maupun yang ada di jalur arteri, ini tolong diikuti. Yang berikutnya tentunya kesiapan daripada kendaraan itu sendiri, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan pada saat mengikuti dalam perjalanan. Dan yang terakhir, Mas, kita masih masa pandemi, tolong untuk prokes yang ketat tetap kita pertahankan. Mudah-mudahan kita mudik kita aman dan mudik kita sehat. Baik, mudah-mudahan aman. Saya terakhir juga ke Mbak Vela. Mbak Vela, apa lagi menurut Anda perlu disiapkan oleh pemerintah? Masih ada waktu untuk menyiapkan minggu depan di puncak arus mudik. Mungkin ada beberapa catatan dari Anda? Mungkin koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk pengaturan lalu lintasnya. Karena tadi identifikasi titik-titik kemacetan tidak hanya di sepanjang jalur tol, tapi keluar masuk tol. Jadi mungkin peran Dinas Perhubungan daerah juga dan juga kepolisian di tingkat daerah itu juga bisa dioptimalkan untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat.
Oke, terima kasih banyak Mbak Vela, Kombes Pol Edi Junadi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua yang disiapkan oleh Korlantas juga bisa maksimal dan juga bisa mengurai nanti kalaupun ada antisipasi kemacetan yang sudah diprediksi atau dikhawatirkan. Kita himbau juga masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku selama mudik ini. Terima kasih banyak Pak Edi, Mbak Vela, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.